Yang kedua, ketika Saul mengalami kefrustasian hidup, ciri orang mengalami kefrustasian dari aspek nilai psikologi adalah orang yang kacamatanya selalu abu-abu. Jadi tidak bisa lagi membedakan antara gelap dan terang. Di dalam Imamat 20 ayat 6 sudah jelas dikatakan, Tuhan sangat membenci dengan orang yang berrelasi dengan perdukunan, berrelasi, memanggil Allah untuk seolah-olah berbicara dengan orang yang sudah mati. Tuhan sangat membenci. Tapi kenapa orang bisa melakukan itu? Dan kenapa banyak di antara suku-suku bangsa selalu ada orang yang punya kemampuan dinamisme, perdukunan seperti ini? Apakah itu benar-benar bahwa orang yang sudah mati bisa dipanggil kembali orang itu? Dan apakah benar orang mati sebelum selesai daripada dunia ini, rohnya gentayangan di atas bumi? Apakah benar bahwa setiap roh itu tampilnya selalu daripada bawah? Nah, di sini surah Alkitab mengatakan, hidup orang mati dengan orang yang hidup itu terpisah. Orang yang mati ada di dalam daripada satu tempat, satu lokasi, ya, itu namanya Hades. Dan di situ tidak bisa lagi dipanggil. Alkitab mengatakan orang itu ada dalam satu tempat, Hades. Jadi bukan roh yang melayang-layang, ya. Jadi dalam bagian inilah saudara, kita akhirnya bisa mengerti bagaimana dukun itu ketika kaget. Nanti saya akan bahas. Karena ini sesuatu yang memang sangat berbeda. Kembali lagi, saudara. Orang yang frustasi dengan hidupnya. Orang yang frustasi dengan setiap perbuatannya. Orang yang sudah frustasi dengan setiap hari depannya. Makin hari, hati nuraninya mati. Jadi kalau kita mau berbicara dengan orang yang sudah frustasi dalam nilai rasionalitas, dalam nilai hati nurani, nggak bisa. Kenapa Papa nggak bisa? Dia sedang mengalami problem psikologi. Dia tidak sehat lagi secara jiwa. Jadi dalam bagian ini kita lihat Saul tidak sehat secara iman karena memang sudah ditinggalkan Tuhan. Saul tidak sehat lagi secara jiwa karena memang dia dikuasai oleh setiap daripada jiwa yang hancur daripada dirinya. Dan yang kedua, orang ciri-ciri mengalami kefrustasian hidup lebih mementingkan tujuan dan tidak peduli dengan cara. Jadi kenapa dia memanggil daripada roh Samuel, memakai perantara daripada dukun perempuan di Endor? Karena dia ingin mendapatkan satu nilai inciting. Dia ingin mendapatkan suara apa yang harus dia perbuat. Menghadapi tentara Filistin, menghadapi orang-orang Israel yang sudah meninggalkan dia. Yang penting tujuan. Cara aku tidak peduli. Nah, inilah saudara menunjukkan kepada kita. Saul benar-benar mengalami problem psikologi yang begitu luar biasa. Secara iman dia tidak ada lagi. Secara manusia normal dia sangat sudah tidak normal. Kapan dukun itu laku? Ketika masa COVID ini. Orang butuh jaminan kesehatan. Kedua, nanti musim pemilu, dukun laku. Dan rumah sakit juga laku. Akibat banyak orang yang mau jadi anggota DPRD, DPR gagal, akhirnya gila masuk rumah sakit jiwa. Jadi saudara, dukun sekarang jangan berpikir berkumis yang panjang, berjenggot. Tidak. Dukun sekarang pakai jas. Dukun sekarang tuh pakai mobil yang baik. Pertemuannya di hotel. Ya. Tidak lagi di gua-gua. Tidak lagi di atas gunung. Salah. Setan pun harus inovasi dalam bisnisnya. Ya. Jadi nanti laku, saudara. Laku sekali. Ya. Tapi dalam bagian inilah, saudara, siapa yang datang kepada orang itu? Adalah orang-orang yang mempercayai daripada aspek nilai
spiritisme itu, okultisme itu. Dan di balik itu kenapa dia melakukan itu? Frustasi. Cari kekuatan, cari pengaruh yang berbeda. Jadi di balik orang-orang normal yang ingin naik jabatan pakai dukun, ingin menikah pakai dukun, ingin sukses pakai dukun, ingin menjadi politisi pada dukun. Setelah di balik kacamata itu, saudara, orang ini sedang frustasi dengan dirinya. Sehingga apapun dihalalkan cara demi satu tujuan. Itulah Saul. Yang ketiga, mengapa Saul melakukan okultisme itu? Hidup Saul tidak lagi dipimpin oleh iman. Orang yang dipimpin oleh iman, kita percaya hari depan kita ada di tangan Tuhan. Masa depan anak-anak kita ada di tangan Tuhan. Masa depan karir suami kita ada di tangan Tuhan. Jadi tugas kita adalah kita percaya kepada Tuhan. Itulah iman. Maka ketika kita mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan, dan kita melakukan apa yang kita bisa, kita berjuang berdasarkan anugerah kita melakukan segala sesuatu dalam nilai tanggung jawab kita, itu iman. Jadi iman bukan sekedar mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan, kita duduk diam, kita tinggal berdoa, kita minta pimpinan Tuhan selalu tiba, dan kita tidak melakukan apa-apa. Itu bukan iman. Iman adalah sesuatu yang kita mempercayai kepada Tuhan. Dan iman akan menggerakkan kita untuk berbuat, untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang kita bisa. Itu iman. Jadi iman itu bukan pasif. Iman itu sifatnya adalah aktif. Jadi dalam bagian inilah ketika iman tidak lagi mencerahkan hati dan pikiran daripada Saul, maka dia mengatakan, kenapa engkau mengganggu aku? Kata roh itu. Karena aku tidak lagi mendapatkan satu insighting daripada nabi, juga daripada mimpi. Aku hidupnya terjepit, mau mati. Orang-orang yang sudah mengikuti aku semua sudah pergi satu persatu. Ini ciri orang yang sudah frustasi. Tapi di balik itu, sebetulnya Saul ingin tahu hari depannya bagaimana. Bagaimana menghadapi orang Filistin? Bagaimana untuk bisa menggerakkan orang Israel bisa menjadi pengikut kembali? Jadi dalam bagian inilah saudara, kenapa dalam bagian ini saya besarkan hari depannya. Ya, hari depan. Jadi saudara, orang beriman tidak pernah takut dengan hari depan. Karena penyertaan Tuhan tidak mungkin salah. Dan pertolongan Tuhan selalu akan tepat pada waktunya untuk kita menggapai hari depan. Saya sudah membahas 4 macam harapan dalam konteks daripada COVID. Yaitu harapan dalam perjuangan, harapan yang hidup, harapan yang disucikan, dan harapan yang punya nilai transformasi. Jadi dalam bagian itulah saudara, orang yang benar, orang yang suci, orang yang takut akan Tuhan, di dalam hidup kita di tangan Tuhan, kita punya hari depan dalam tangan Tuhan yang tidak mungkin salah. Jadi di sini saudara, Saul tidak lagi melihat hari depan. Saul tidak lagi melihat matahari memimpin hidup dia lebih baik. Maka dia seperti ingin melampaui Tuhan. Dia ingin tahu waktu di depan. Dari kacamata filosofi orang Yunani, ini disebut namanya nekromansi. Nekromansi adalah satu nilai relasi daripada batin kita. Baik secara langsung melalui perantara perdukunan, baik melalui perantara satu benda, baik melalui perantara engkau meditasi, untuk engkau tahu hari depan. Ya. Tenung. Itu namanya dalam kacamata Yunani. Namanya nekromansi. Jadi Bapak Saudara, kalau kita misalnya diramal, itu nekromansi gak? Nekromansi. Terus kalau ada orang mengatakan, melihat dari raut wajahmu,
engkau sedang mengalami kesulitan. Dilihat daripada mukamu, sebetulnya engkau orang beruntung, karena mukamu orang laki. Ya. Bisakah saya meramal kamu lebih jauh? Gimana kalau kita begini? Dari mukamu kelihatannya engkau sedang ada masalah. Wih, benar juga orang ini. Tapi kalau dilihat dari mukamu, sebetulnya engkau orang yang beruntung. Izinkan saya untuk meramal kamu lebih lagi. Dua hal positif, ujung-ujungnya minta meramal. Terus kita bilang apa sama orang ini kalau berkata demikian? Terima kasih Pak untuk analisanya. Saya lihat juga perkataan Bapak benar. Dan saya juga melihat Bapak adalah orang yang juga masa depannya tidak jelas. Bolehkah saya meramal Bapak bahwa Bapak pasti akan mati dalam dosa? Dan bagaimana Bapak tahu menyelesaikan dosa? Tidak tahu kan? Saya beritahu Pak. Di dalam Yesus Kristus yang sudah datang, Dialah penebus kita. Langsung pergi. Ya. Jadi saudara, terkadang dalam hidup ini saudara, ada orang-orang itu memakai hal positif tetapi untuk menggoda kita masuk dalam relasi. Untuk tahu hari depan melalui perantara orang tertentu yang namanya dinamisme. Orang ini punya kekuatan tertentu. Ini diizinkan Tuhan, ini daripada setan. Pakai benda tertentu, totenanisme. Ini namanya orang totenanisme, benda dinamisme. Atau pakai kekuatan daripada dalam kita. Itu bisa. Itu namanya nekromansi. Jadi dalam bagian inilah saudara, Saul sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Sehingga dia tidak tahu mau dibawa kemana hari depannya. Dia mengalami kefrustasian yang begitu sangat hebat. Dia mengalami problem kejiwaan yang begitu sangat hebat. Dia tertekan sangat luar biasa. Orang yang tidak normal. Beberapa minggu yang lalu di Gunung Lawu, ada seseorang yang mengalami kematian di atas puncak daripada Gunung Lawu. Saya pernah pergi ke sana. Dan Tuhan izinkan ada orang yang sebelum dia mati di sore hari itu menjelang malam merekam aktivitas dia yang melepas daripada pakaiannya, dan pakaiannya dipenuhi dengan ranting-ranting. Dia melepas daripada sepatu gunungnya atau sendal gunungnya, dia menyeker di atas daripada satu puncak gunung yang kalau malam hari bisa 5 derajat. Dan kenapa dia bertingkah laku tidak normal? Ketika ditanya oleh beberapa orang naik gunung di sana, di puncak sana, kenapa engkau buka bajumu? Apa tidak dingin? Dingin. Apa yang kau kumpulkan di pakaian itu? Ranting. Untuk siapa? Untuk Boyem. Ya, Boyem itu adalah seorang ibu yang menjual makanan-makanan yang paling terkenal itu adalah pecelnya, saudara. Ya, di sana. Dan kita pasti yang pernah ke sana sangat menikmati bagian itu. Nah, kembali saudara, orang ini mengalami paradoxical undressing. Ya, apa itu paradoxical undressing? Satu tekanan daripada aspek dingin membuat orang bisa tidak normal. Bahasa yang lain untuk orang-orang gunung ini, dia mengalami namanya mountain sickness. Jadi kena penyakit dalam ketinggian karena kedinginan. Dan orang karena panas pun, panas daripada tubuhmu mulai di atas daripada 35 sampai 40, akhirnya apa? Ngigok kita. Jadi saudara, di sini kita tahu panas yang berlebihan dalam tubuh kita bisa mengakibatkan kita ngigok dan tidak normal. Kedinginan juga tidak normal. Masuknya alkohol, obat-obatan dalam tubuh kita juga mengakibatkan kita tidak normal. Sekarang Saul tidak normal. Kenapa dia tidak normal? Karena dia membiarkan dosa merajalela dalam dirinya. Dia membiarkan problem kejiwaan itu tidak diselesaikan kepada Tuhan pencipta jiwanya. Dia coba selesaikan itu dengan caranya yang mengandung dosa. Dia tidak peduli. Yang penting tujuan tercapai. Inilah 3 hal yang menyebabkan Saul melakukan itu. Sangat fatal. Iya.
Karena ini disebut-sebut tindakan fatalisme. Dan pertanyaan kita, apakah Saul menyadari bahwa perbuatan ini sangat dibenci oleh Allah? Jawabannya, Saul sangat menyadari seluruh perbuatannya dan konsekuensinya. Maka ketika perempuan itu ditipu oleh Saul, dia menyamar. Dia datang malam-malam hari dan dia minta dipanggilkan arwah yang dikatanya ingin membunuh dia, seolah dia membenarkan diri. Dan di dalam bagian itu perempuan itu berdiskusi, bukankah kau tahu bahwa Raja Saul pernah membunuh orang-orang yang punya kemampuan memanggil arwah? Apakah engkau akan menjerat aku dalam hal ini? Saul katakan, aku tidak akan menjerat engkau. Dan seluruh nilai konsekuensi akibat tidak akan ditimpakan kepadamu. Berarti dalam bagian itu saudara, seluruh percakapan itu, Saul tahu akan tindakannya. Perempuan itu juga tahu akan konsekuensinya. Jadi di dalam bagian ini saudara, Saul tahu perbuatannya. Saul tahu konsekuensinya. Kenapa dia tetap lakukan itu? Ini menunjukkan kepada kita saudara, dia sudah dibuang oleh Tuhan. Dia sudah dibiarkan oleh Tuhan untuk mati di dalam dosa. Ini hal yang paling kita takuti dalam diri kita. Kalau kita sudah sampai dibuang Tuhan, sampai dibiarkan Tuhan, kita tidak punya lagi hati yang takut akan Tuhan. Kita tidak punya lagi hati nurani yang bisa membedakan mana gelap, mana terang, mana benar, mana tidak benar. Disinilah saudara kita melihat kegagalan Saul yang paling mendalam. Pada waktu dia tidak memiliki kerendahan hati untuk dikoreksi Tuhan, diperbarui Tuhan. Di tengah-tengah dia sudah dibuang oleh Tuhan. Di tengah-tengah dia sudah dibiarkan oleh Tuhan. Saat itulah kita melihat seluruh nilai karakter asli dia muncul. Seluruh kesejatiannya itu muncul. Dia sebagai raja, tapi tindakannya justru menyakiti raja di atas segala raja, yaitu Tuhan. Beda dengan Yosia. Dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 24. Yosia bisa melakukan sesuatu yang benar, reformasi. Yaitu dia menghancurkan semua tempat-tempat penyembahan berhala, nekromansi. Semua tempat-tempat spiritisme, paganisme, okultisme dihancurkan. Dan pelaku-pelakunya semua dibunuh. Itu adalah satu pemimpin yang daripada Tuhan. Kenapa Saul melakukan sesuatu yang berbeda daripada tujuan Tuhan mengangkat dia? Ini menunjukkan kepada kita, saudara. Saul bukan lagi orang yang sungguh daripada Tuhan. Dia sudah mengalami kefrustasian hidup, kegagalan hidup. Maka bagi dia pada saat itu, yang paling penting adalah apa yang aku ingin capai secara nilai keinginan yang tidak suci. Dia tidak peduli lagi dengan ketetapan Tuhan. Dia tidak peduli lagi dengan kesucian Tuhan. Dia tidak peduli lagi ini dibenci oleh Tuhan. Yang penting aku mau tahu. Pertanyaan kita lebih jauh. Jika Saul menyadari perbuatan dan konsekuensi daripada perbuatannya, mengapa ia terkaget dengan finalisasi keseluruhan hidupnya daripada roh yang seperti Samuel? Memberitahu bahwa dia sudah dibuang oleh Tuhan. Tuhan sudah mundur daripada engkau. Dan engkau akan diserahkan tahta kerajaanmu kepada Daud. Dan hari ini dan keluargamu akan mati bersama dengan aku. Kenapa dia kaget? Disinilah saudara kita melihat. Kadang-kadang kita baru mengalami kekejutan, shock terapi. Ketika yang kita harapkan A, ternyata jadinya B. Manusia punya nilai manipulasi kejiwaan. Saul pada saat memanggil dukun itu, dia mengharapkan seperti ada tawar-menawar dengan roh Samuel itu. Seperti roh Samuel. Tawar-menawar. Dia pikir dia akan bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi hari depan. Dengan dia seperti sujud menyembah.
Maka Alkitab tadi menyatakan kepada kita, ketika diberitahu itu seperti roh Samuel memakai jubah, maka dia langsung sujud ke bawah menyembah. Apa artinya? Waktu dia sujud menyembah ke bawah, dia ingin mengharapkan belas kasihan daripada Samuel. Kenapa dia tidak mengharapkan belas kasihan Tuhan? Kenapa dia mengharapkan belas kasihan daripada Samuel? Karena dia hanya mengandalkan Samuel. Dia diangkat oleh Samuel, dijadikan oleh Samuel, diingatkan oleh Samuel. Dan dia akhirnya seolah-olah melihat Samuel itu sesuatu yang something. Kenapa dia tidak melihat sebagai Tuhan yang mengizinkan Samuel mengangkat dia, itu adalah yang something. Dan disinilah saudara kita melihat kegagalan daripada Saul. Dia mengandalkan manusia. Dan kenapa dia tidak datang kepada Tuhan? Karena dia tidak punya karakter rohani. Dan kenapa dia mengandalkan daripada Samuel? Karena dia lebih mengandalkan manusia. Jadi kenapa dia kaget? Karena hidupnya sudah difinalisasi. Kejutan yang tidak sesuai yang diharapkan, itu mengagetkan dia. Disinilah saudara kita melihat orang yang sudah frustasi selalu punya nilai spekulasi jiwa, spekulasi batin. Dia frustasi, dia pikir dengan saya pergi ke atas gunung, saya meditasi di situ, saya mandi air suci, hari depan saya akan lebih baik. Ya, saya tanya, kenapa Gunung Lau selalu pergi banyak orang? Kenapa Gunung Lau selalu bisa sampai ribuan orang? Di malam Suro itu ribuan orang. Tapi pertanyaannya, saudara, apakah benar gunung tempat setan berkumpul? Salah. Di tempat seperti itu setan nggak ada lagi. Apakah setan ada di diskotik? Nggak ada. Apakah setan ada di tempat perjinan? Udah nggak ada lagi, udah pada jadi semua. Setan itu ada di mana? Di sekitar gereja. Di sekitar rumah kita. Oleh karena itulah saudara, dalam bagian ini saudara, kita harus belajar. Seluruh kehidupan kita kadang-kadang bisa dikondisikan oleh setan untuk kita berelasi dengan dia. Tapi jangan kaget. Upah dalam relasi dengan setan bisa mendatangkan maut, kematian, kegagalan. Jadi siapa yang kaya karena perdukunan, hancur keluarganya, hancur anak-anaknya. Selalu ada yang disebut namanya pengorbanan. Bahkan jiwa pun bisa dia minta. Jadi dalam bagian inilah saudara, Saul kaget karena dia melakukan spekulasi, bukan iman. Spekulasi jiwa dia. Jadi dia harapkan adalah A, ternyata B. Dan itu ada yang benar karena sifatnya pengulangan. Jadi roh itu berkata sesuatu yang pernah diutarakan sebelumnya. Tapi ada yang salah. Dikatakan besok engkau dengan seluruh anakmu sudah bersama dengan aku. Itu tidak terjadi.